Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Waalaikumsalam. ini, Ruang Bicara akan ngobrolin tentang wirausaha. Dan kesempatan kali ini kita punya waktu yang sangat bertepatan banget sama waktunya Bang Agus Purwanto, yaitu seorang pengusaha dalam bidang yang cukup menarik ya bagi kita semua ya, di bagian yang paling sangat dibutuhkan kalau orang mau punya agenda kayak nikahan, kayak apa namanya, kegiatan-kegiatan event. Nah itu bisa buat peniti, buat apa namanya, pin ya, buat gantungan kunci dan segala macamnya. Nah itu fokus utama beliau di situ, dan beliau juga bisa dipersertakan juga sih ya. Baik, inilah Bang Agus Purwanto. Apa kabar Bang Agus? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat Bang. Eh, Gimana nih Bang di Jakarta? Lagi benar-benar apa namanya, jarang banget keluar rumah. Kira-kira ngapain aja? Iya, karena memang eh, wabah COVID, jadi ya di rumah saja kita, ya di rumah sambil dagang juga, sambil sambil usaha juga, sambil Hmm. aktivitas saya memang dari awal selesai kuliah itu memang langsung terjun di dunia usaha ya, usaha. Jadi memang ya itu yang saya jalani, dan saat seperti ini pun ya saya jalani juga di rumah gitu ya, dengan online. Oke, bagus. Kapan mulai memulai bisnis usaha ininya nih? Apa namanya? Upload pin ya? Ya, bisnisnya beliau namanya Upload pin. Iya, Aputpin itu baru berdiri itu 2011. Itu 2011, dan itu awal-awal saya nikah itu. Awal saya nikah. Jadi ceritanya begini, jadi sebelum itu tuh saya memang dipercetakan. Bareng temen dipercetakan, ada 3 orang gitu ya, dipercetakan. Dan pada saat itu saya ikut aja, dan waktu itu memang belum bisa desain juga, desain grafis tuh belum bisa. Nah di percetakan itu selama 3 tahun saya belajar desain juga di situ, desain grafis gitu. Dan sampai akhirnya kita bubar gitu ya, karena kita waktu 3 orang, terus 1 orang pengen sendiri, akhirnya ya sudah kita jalan sendiri semua gitu. Akhirnya 2011 itu saya mulai Aputpin. Seperti itu. Sebelumnya waktu awal kuliah tadi kan Bang Agus sempat nyinggung di awal-awal apa kita buka acara, mulai ketika pasca kuliah ya usahanya, betul loh? Ya, Apa masih kuliah? masa kuliah ya. Selesai kuliah itu ada beberapa bisnis yang saya jalani sebenarnya. Yang pertama itu awal-awal dulu itu saya bisnis susu Susu. susu yang di packing kecil, harus ditaruh di termos dan itu dititipin ke warung-warung gitu. Gitu. Tapi memang tidak bertahan lama karena ketika kita evaluasi dia cepat basi ya susu itu, jadi agak sulit nih gitu. Dan kita belum menemukan caranya biar nggak basi pada saat itu, sehingga akhirnya habis itu kita nggak terusin, dan akhirnya kita ke mainnya seperti itu. Bang Agus kuliahnya dulu UI itu masih gabung ya, belum pecah sama PNJ ya kalau nggak salah. Dulu itu masih, waktu itu saya sudah gitu. Kurang jelas Bang. Oh, waktu itu saya masih PNJ. Masih PNJ. Masih PNJ. Iya, masih PNJ. Udah PNJ, bukan masih PNJ. Udah PNJ, bukan lagi UI ya. Kita sudah terpisah, memang sudah PNJ pada saat itu. Oh gitu. Nah, iya.
menarik juga ya. Teknik ternyata bisa mulai membanting setir setelah, dan bahkan banting setirnya cukup luar biasa ya di bisnis-bisnis yang sebenarnya jauh dari tekniknya. Iya benar, memang jauh dari jurusan saya itu. Oke. Awal merintis untuk Uploadpin itu sebenarnya gimana sih cara nyari ininya Bang, apa namanya? Nyari customernya. Pengalamannya Bang Agus luar biasa, udah banyak banget nih. Cara nanganin customer pertama kali, terus nyarinya. Iya, awalnya dulu itu saya terjun di dunia peniti promosi ini ya, untuk perusahaan, buat event dan lain-lain. Itu awalnya ketika waktu itu ada yang pesan, sebenarnya nggak banyak sebenarnya, ya cuma sedikit, cuma kan harus saya kerjain ya, saya kerjain. Akhirnya saya cari link di mana tempat bikin pin itu gitu. Ketika saya sudah mencari waktu itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, akhirnya saya dapat tempat yang memang dia pabrik gitu. Pabrik bikin. Oh, jadi mereka masih bukan belum besar. Dari usahanya itu justru malah pakai subkon ya, subkon ke orang lain. Iya betul, kita subkon, kita cari pemain besarnya gitu, dan memang dia produksi di situ. Nah itu awalnya, dan ketemu, terus saya ngobrol, bisa nggak saya juga bantuin jadi reseller gitu ya. Oh bisa, kata dia. Ya udah, akhirnya saya dikasih harga reseller dan yang jauh gitu, dan saya bisa harga jual saya masih bisa saya jual gitu. Itu seperti itu di awalnya. Jadi sistemnya selisih yang abang cari ya. Jadi karena belum margin punya alat, ya marginnya yang abang cari karena belum punya alat, terus koneksi linknya juga belum banyak-banyak, tapi udah dapat satu customer yang mau dengan harga yang sudah disepakati, akhirnya marginnya cukup lumayan, nah diambil. Oke. Nah kalau sekarang nanganin fokus yang paling sering itu lebih suka buat event yang sifatnya besarnya itu seperti apa? Maksudnya sebanyak apa pesanannya Bang? Biasanya yang paling banyak? Iya. Ada beberapa corporate sih yang biasa repeat ya, repeat order, biasa repeat. Biasanya contohnya aja misalnya BNI Syariah. BNI Syariah itu dia selalu repeat order pesan PIN untuk karyawannya seluruh Indonesia. Gitu ya. Itu kalau pesan bisa 10.000 satu kali pesan, bisa 5.000. Jadi kalau ada rusak PIN-nya, misalnya udah setahun dia rusak, dia repeat lagi 5.000 gitu buat itu contoh ya untuk BNI Syariah. Terus yang lain misalnya ada juga untuk tempat wisata kayak Taman Wisata Matahari misalnya. Itu juga bikin PIN juga. Itu ternyata dia di sana punya promo, ketika ada sebuah wahana yang dinaikin dia akan dapat PIN gratis gitu. Nah akhirnya dia selalu bikin PIN terus, akhirnya repeat 3.000, 5.000 gitu ya. Karena memang ketika di saat sebelum pandemi lah ya, itu ramai gitu ya. Nah itu selalu order repeat. Gitu. Paling besar tuh 10.000 piece. Pernah sampai dulu ada sampai 30.000, 50.000 ada juga. Itu pas pilkada ya, buat caleg gitu ya, kayak gitu. Oke. Kenapa Bang Agus milih PIN yang jadi jualan utama atau gantungan kunci lah? Kenapa nggak bisnis yang lain? Iya. Sebenarnya saya memilih ini karena memang di awal tadi ya, di awal ada yang pesan, lalu saya coba cari
Dan ternyata pasarnya luar biasa, saya lihat. Pasarnya luar biasa. Memang kalau kita lihat secara kehidupan sehari-hari di masyarakat, mana ada yang pakai PIN ya, gitu. Banyak juga yang berpikir begitu, mana ada sih pakai PIN, emang laku PIN gitu kan. Ketika saya cek, ternyata emang pasarnya bukan di masyarakat gitu. Pasarnya di corporate gitu, di perusahaan gitu. Di sekolah-sekolah yang memang dia kampus-kampus buat wisuda saja dia pakai gitu. Itu seperti itu. Jadi ketika saya cek begitu, wah boleh nih saya main di sini gitu. Apalagi saya punya linknya gitu. Punya linknya dan alhamdulillah makin bertambah yang pesan gitu ya. Makin bertambah sehingga ya sudah kita eksis di sinilah gitu. Kayak gitu sih. Jadi saya melihatnya sebenarnya ini bukan pilihan saya sebenarnya. Karena memang kebetulan ada yang order PIN, lalu saya berusaha untuk mencari, oh ada yang order nih gitu kan, masa saya nggak terima gitu ya. Udah saya cariin deh gitu linknya, dan ketemu linknya, dan subhanallah linknya itu bisa bagus, dan pasar kita juga ada. Nah itu yang bikin kita lanjut gitu. Udah lanjutlah gitu. Oke. Nah gitu sih. Jadi bisnisnya bisa dibilang bukan karena memang disurvei, tapi kebetulan ada yang order, lalu dilihat-lihat lagi, baru setelah itu baru survei ya. Oh ini kayaknya pasarnya lumayan luar biasa. Iya begitu. Udah punya karyawan berapa Bang Agus? Atau bisa dijalani sendiri nih? Iya, alhamdulillah sekarang kita udah nggak, kalau kemarin di awal-awal kan saya bilang tadi kita lempar ya, istilahnya begitu ya. Subkon. Nah kalau sekarang saya sudah subkon lah ya, kita sudah produksi sendiri gitu, kita sudah punya 3 mesin gitu ya, dan karyawannya juga ada belum banyak sebenarnya, ada 3 orang, yang 2 buat produksi, yang 1 buat ngirim sebenarnya, buat ngirim barang, buat ngambil barang, begitu, buat belanja. Seperti itu sih. Dalam setahun atau sebulan nih Bang? Sebulan dulu deh. Income-nya Bang Agus berapa? Kalau setahun itu bisa dibilang hasil akhirnya lah, pendapatan kotornya dulu deh, berapa? Omset itu sebulan bisa 50 sampai 70 juta. 70 juta sebulan. Gitu juga. Iya, kayak gitu. Ya bersihnya ya, saya sih ambil untung 30%-nya sih. Dari kotor itu tinggal dikali 30% aja. Itu berarti bersihnya. Gitu. Nah, untuk belanja barang-barang itu masih Bang Agus atau sudah nyuruh karyawan? Untuk belanja, untuk saat ini masih saya sih yang handle ya. Saya belum tersistem memang. Masih saya yang handle. Pengambilannya baru karyawan yang ambil. Gitu. Oke. Apa yang mau dicapai lagi nih Bang Agus? Mau buat apa lagi nih bisnisnya? Apa mau dikembangin jadi di daerah juga punya lagi? Maksudnya ini kan baru 1 di daerah lain gitu mau punya, atau Bang Agus tuh pengen buat hal yang lain, maksudnya bisnis lain gitu selain ini? Iya, ke depan sih rencana saya mau buat cabang, seperti itu sudah rencana sebenarnya. Dan karena memang saya berkomitmen tidak ingin hutang ya untuk modal, jadi saya harus kumpulin saja dari margin yang saya dapat selama ini, saya harus kumpulin saja. Dan kalau memang sudah terkumpul dan sudah bisa kita jalankan 1 cabang dulu misalnya, kita akan jalankan gitu ya. Kayak gitu. Jadi dan saya fokus di sini terus gitu ya. Insya Allah, dan pengen sih buka beberapa bisnis lagi yang lain gitu ya. Tapi memang saya lagi fokus di sini dulu untuk sementara ini biar besar dulu begitu. Oke. Ada pesan-pesan nih Bang buat yang pengen jadi wirausaha tapi belum kebayang mau buat apa, terus kira-kira nanti kayak gimana dulu nih biar nanti dia bisa sukses? Apakah harus disurvei dulu atau gimana nih? Misalnya bagus gimana buat teman-teman
pemuda yang lain? Kan Bang Agus ini bisa diukuran suksesnya masih usia muda nih, belum sampai 40 kan. Iya, jadi kalau saya sih melihatnya gini, kalau berbisnis itu memang kita harus kita harus mental kita harus kuat gitu ya. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah tadi memang harus survei dulu sebenarnya. Saya lakukan, saya dapat order, saya survei juga akhirnya gitu. Oh ternyata ini bisa jalan, ya bisa jalan. Nah, teman-teman semua bisa survei produk apa nih yang bisa dijalankan gitu ya. Dan kalau bisa jangan ambil porsi besar dulu gitu. Misalnya contohnya misalnya teman-teman mau bisnis madu misalnya atau yang lain lah gitu ya. Jangan ambil porsi yang besar, misalnya harus beli 10 karton dulu, 10 karton, terus kita belum punya pasar gitu ya, terus kita berani ambil 10 karton gitu ya. 10 karton itu misalnya satu kartonnya 24 ya kali 10 aja 240 misalnya. Itu kan besar gitu, tapi kita belum punya pasar gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu akan dia modalnya juga besar gitu ya. Nah, untuk sementara di awal kita cari pasar dulu aja, nggak apa-apa kita cari link-link yang bisa dropship, nggak masalah gitu. Kita cari link-link seperti itu. Ketika pasar udah kelihatan nih, wah pemesanan kita udah mulai besar dan kita bisa ambil porsi besar untuk modal ya nggak masalah karena pasarnya udah ada gitu. Itu insya Allah tinggal jalan tuh kalau misalnya udah buka pasar gitu. Oke. Terakhir nih Bang. Apa yang harus dilakukan kalau teman-teman ini pengen resign, lalu dia itu kalau milih usaha itu kira-kira apakah harus sesuai passionnya? Tadi kan kalau Bang Agus kan memang di luar banget bidangnya, luar nalar ini ya apa nggak sesuai dengan pendidikannya lah ya. Nah kalau Bang Agus tuh sarannya gimana untuk yang mau mulai usaha? Apa harus sesuai pendidikannya apa gimana? Iya, sebenarnya passion saya itu emang desain sebenarnya. Gitu. Cuma saya salah jurusan kayaknya memang. Karena memang dulu frame dari orang tua sendiri kan frame-nya itu gitu ya, memframe kita kayak di SMA tuh harus IPA gitu ya. Padahal saya mungkin bagusnya di IPS nih passion-nya gitu. Tapi karena frame IPA itu bagus, jadi saya harus di IPA gitu. Kalau IPS tuh kayak jelek banget gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke IPA gitu ya dan saya jalanin terus misalnya sampai. Nah, kan saya memang yang enak itu bisa sesuai passion kita, sesuai yang nikmat bagi kita gitu ya. Kita jalanin gitu. Karena kalau nggak nikmat juga ya jadi nggak nikmat juga jalannya gitu. Jadi silahkan sesuai dengan passion kita gitu ya. Kita kayaknya suka nih di situ nih. Ya, kita memang di situ banget. Nggak apa-apa, coba aja jalanin. Insya Allah bisnis itu bisa jalan kok. Kalau kita teliti, kita survei, semuanya bisa jalan insya Allah. Terakhir banget nih Bang. Selama masa work from home ini, karyawan-karyawannya Bang Agus ini harus dirumahkan atau gimana nih? Nah, ya itu. Kita untuk work from home ini memang sementara ini kegiatan, karena memang PSBB kan, kalau PIN itu kan event ya dia. Event, ngumpul-ngumpul gitu ya. Itu memang nggak banyak gitu ordernya gitu ya. Tapi ada yang masuk juga memang PIN-PIN untuk kampanye COVID gitu, PIN kampanye COVID di beberapa kantornya gitu ya, di masyarakat, sehingga dia bikin PIN gitu ya. Tapi memang cukup terdampak lah ya bisnis PIN ini karena memang dia sangat terkait dengan pengumpulan massa yang jelas gitu kan, event gitu ya. Nah, ketika event nggak ada ya kita juga merasakan dampaknya. Ada cuma nggak banyak, sehingga beberapa karyawan kita memang kita rumahkan gitu, tapi kita memang selalu mantau mereka untuk kita kasih sembako, kita kasih beberapa ya uang lah ya untuk bisa mereka bertahan gitu paling nggak. Tapi kita pantau lah ya. Gitu. Oke, terima kasih kepada Bang Agus. Teman-teman sobat Ruang Bicara, inilah Bang Agus, salah satu narasumber di Bicara Wirausaha. Dan teman-teman semua,
jangan takut untuk terus berkarya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh hal-hal yang positif ya. Salah satunya tadi Bang Agus bilang ya coba dulu ya, usahain dulu, dan akhirnya beliau bisa dapat pangsa pasarnya dan nggak usah ngambil besar-besar dulu, ambil yang kecil-kecil dulu, tapi lebih terukur. Kalau emang kita nggak sanggup modalnya, kita dropship dulu, atau kita nanti bisa subkon ke orang lain dengan harga yang lebih terjangkau tanpa kita harus punya alat. Oke, Bang Agus, terima kasih. Ya. Nanti Ya. kita akan siarkan di podcast Ruang Bicara dan kita siarkan juga di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.